Ya sisa. Nanti aku bilang sholat kecelakaan, ala si Haleluya Korintus, gak tanya lagi. Ya, Padahal ada dalilnya loh. Jadi begini teman-teman. Jadi seperti yang tadi Billy udah katakan bahwa bangsa-bangsa itu bangsa-bangsa yang berdosa gitu loh. Jadi Tuhan itu sudah menyerahkan mereka ke tangan orang Yahudi. Tetapi enggak langsung orang Yahudi itu langsung orang Israel langsung memerangi mereka, enggak. Tetapi diberi peringatan dulu. Nah, setelah itu baru diperangi. Tapi kalau ini bahasanya nggak perlu pakai tafsiran nih loh. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Dan hari kemudian, jadi siapa kalian ini yang tidak percaya kepada Allah dan hari kemudian ya diperangin ini. Bahasanya nggak perlu tafsiran nih. Jadi kalau kita nggak beriman kepada Allah, maka diperangin wajib. Makanya kan ada banyak teroris yang membunuh mengatasnamakan agama. Orang-orang yang kok kamu ini kafir nih, kamu nggak beriman kepada Allah. Ah, lu parah lu ah. Ngomong itu mulu dari tadi dibilang jangan lu ah. Lebih. Lu jangan ngomong gitu, gua kena peringatan lagi. Sekali lagi gua lu ah kacau lu ah. Lu memang apa tegar tengkuk lu. Lu dibilangin berkali-kali dibilang jangan begitu. Ah. Udah tegar tengkuk lah. Lanjut ya. Oke, saya lanjut. Lanjut. Jadi begini ya. Tadi si Ripa ini mengatakan Umar dapat ilham. Wow, ini nggak salah kok ini Ripa. Jangan sampai nanti yang mendengarkan bahwa si Umar ini juga patut dijadikan nabi loh. Ya, masa iya? Bukankah hanya Muhammad yang diutus oleh Allah menurut keimanan Islam? Kok tiba-tiba si Umar pun kau klaim lagi dapat ilham? Ilham itu sama dengan wahyu. Ya, coba dipikirkan ulang. Apa wahyu kebodohan Coba, ini orang aduh ini giliran saya. Astagfirullah. Itu bukan wahyu Giliran ilham. Nanti selanjutnya. saya mau sholat dulu. Oke, jadi memang haleluya ini terlalu menggemparkan ya. Oke, pelan-pelan. Jadi begini. Lalu sebenarnya saya gini loh, saya nggak tertarik loh Ripa ketika kamu selalu mengotot, oh Tuhanmu manusia, ya kan? Saya bisa buktikan loh bahwa Allah kau itu manusia, tetapi yang tidak sempurna. Contoh di Al-Kalam 42, Allah kau itu hanya betis, ya kan? Di ayat-ayat lain hanya ditunjukkan kaki, di ayat-ayat lain ditunjukkan hanya tangan. Artinya bahwa sesembahan kau itu manusia tapi tidak sempurna. Belum lagi kalau kita kupas tentang KS Muhammad ayat 7 bahwa Allah kau itu beragama Islam. Nah, hampir 1 minggu ini saya bawakan tema siapakah yang mensyahadatkan Allah dan apa syarat Allah ketika masuk beragama Islam. Hampir Dalilnya mana itu bro? Dalil-dalilnya KS Muhammad ayat 7. Tolonglah agama Allah. bacakan dong. Oke, saya bacakan ya. Oke. KS Muhammad ayat 7. Oke. Saya bacakan. Oke, saya bacakan Arabnya ya. Bismillah. Ya ayyuhallazina amanu intasurullaha yansurkum wa yusabit aqdamakum. Artinya, hai orang-orang mukmin, jika kamu menolong agama Allah, apa agama Allah di sini? Mereka bilang Islam. Memang benar. Niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Ah, inilah hampir 1 minggu ini saya bawakan tema ini. Apa syahadat Allah ketika dia beragama Islam? Ya kan? Mereka hampir terguncang semua itu. Oke? Saya nantilah ini Billy ya kita bahas karena mereka nggak kuat kalau bahas ini. Selanjutnya masalah perang ya, masalah perang. Ingat ya, tunjukkan sama saya satu dalil di Al-Qur'an. Kalau ada yang menyerang nabi kamu, tetapi yang kita temukan selalu adalah perangilah, perangilah. Tidak pernah di sana signifikan dijelaskan bahwa nabimu diperangi. Contoh, kalau kita merujuk tentang misalnya kita bawakan Belanda, ya kan? Belanda datang ke Indonesia. Dia datang ke Indonesia artinya Belanda yang memerangi Indonesia, oke? Nah, sekarang nabi kamu juga datang ke Arab atau ke Mekah. Sebelum nabi kamu membawakan agama Islam, di sana sudah ada keimanan atau keyakinan orang-orang Quraisy jahiliyah, yaitu penyembahan berhala. Pertanyaannya, siapa yang datang ke sana? Siapa yang datang untuk mengubah keyakinan orang? Berarti dialah yang memerangi. Harus fair, ya. Jangan nanti kalau kita kasih contoh Belanda datang ke Indonesia, oh itu Belanda memerangi.
Betul, karena dia yang datang. Nah, sekarang giliran Nabi kamu yang datang membawa ajaran baru kepada orang yang sudah punya ajaran atau keyakinan, yaitu orang-orang Quraisy jahiliyah. Berarti kalau kamu berani jujur selaku Islam, berarti yang memerangi orang Quraisy jahiliyah itu adalah Nabi kamu, karena dia mendatangkan ajaran baru. Begitu analoginya. Oke? Apalagi nih? Oh, coba ditambahlah dulu Pak. Apa? Aku kalau aku bongkar semua nanti nih. Iya, tambah. Saya Bukhari Ya, saya 402. mau tambahkan juga. Saya ini Saya pada Bukhari bingung ya. 402. Kenapa ya dikatakan data yang ditampilkan oleh Ibu Rifa tadi itu tentang ada Alkitab yang dibuat oleh tentara Nazi? Apakah ISIS itu sama dengan yang kita pegang sekarang ini? Ya, ada Yesus yang lain. Berarti sudah jelas ya, berbeda ajarannya. Kalau misalnya ajaran Nazi itu merujuk kepada Alkitab, ya itu. Tapi kalau cuma istilahnya memakai simbol-simbol keagamaan Kristen, ya jelas isinya berbeda. Ya ini kan sudah jelas ada penyesatan terjadi. Jadi jangan katakan si Hitler ini agamanya Kristen pakai Alkitab itu. Apa isi itu? Itu yang harus kita lihat loh. Jangan membuat narasi tentang ada Alkitab kemudian isinya kok berbeda. Nggak tahu. Ya Habis. sulit lah kita mendalami ini. Habis. Lanjut. Pak siapa tuh? Bang Logika apa Bang Adriansa? Yang Lanjut muslim Bang ini Jumat mereka Bang lagi Ardiansa sholat, dulu, Pak. saya nyusul Sambil. nanti. Lagi pada sholat ini masalahnya. Iya, silakan Gurunda Juma. Pada Akhir sholat Jumat. mereka Pak, jangan diganggu. Ini Bang Logika Muslim kok, dia nggak sholat. Halo, Ini Bang assalamualaikum Logika. Bang Juma. Iya, kamu aja bro, dia Kamu lagi nggak usah sholat itu tahu. Juma. Iya, Enggak, tadi dia bilang Oke, dia oke, sholat. Astagfirullahaladzim. iya oke. Biar saya apakan ya, tadi tunggu sudah bentar. bilang mereka selesai waktu tadi itu mereka mau sholat. Jadi sudahlah. Nanti Oke, mereka siap, masuk siap, sendiri siap. kalau sudah selesai Pak. Oke, ini kalau Bang Ardiansa gimana? Ada standby nggak? Tunggu ya, saya cek dulu teman-teman saya bentar ya. Jadi biar enak bernarasi. Soalnya kan saya Ya, baru ya. datang, belum tahu dari awal sampai akhir gitu loh. Saya Ya, baru ya, menyimak betul. saya baru menyimak satu kali apa nih, satu putaran ini begitu. Halo Oke. Danan. Ya lanjut. Oke lah, nggak apa-apa ya, saya apain dulu, nanti kalau teman-teman yang lain datang baru dilanjut. Saya akan menanggapi beberapa hal dulu yang saya dengar barusan kan seperti itu. Jadi begini ya. Yang pertama ya, saya ingin menanggapi tentang Anda berkata tentang Islam ya, bahwasanya Islam itu suka memerangi. Oke, perhatikan. Boleh saya minta satu data Anda tadi ya, di mana Anda mengatakan kita itu yang memerangi orang-orang kafir seperti itu? Coba boleh saya minta satu dalil. Mohon maaf tadi saya sempat lupa dalil yang Anda sampaikan. Buka aja mute-nya, nggak apa-apa. Coba buka aja atau 29. Berapa? Ya 29. Kurang jelas bro, kurang jelas. At-Taubah 29. At-Taubah 29. Oke. At-Taubah Iya, 29. tenang. Iya, tenang aja bro. Jadi supaya suaranya itu Iya, kedengar sabar, gitu, sabar, santai aja. Iya. Oke, kita cek bentar. Baik ya. Mari kita cek ya. Ini oke, jalankan aja Kak, nggak apa-apa waktunya. Surat At-Taubah ayat 29. Oke, saya akan bacakan dari ayat 25 ya. Mudah-mudahan nanti di sini Anda akan bisa paham.
Oke, yang pertama saya bacakan dari 25-nya. Sungguh Allah telah menolongmu. Ya, sungguh Allah telah menolong kamu atau mukminin di banyak medan perang, dan ingatlah perang Hunain ketika jumlahmu yang besar itu membanggakan kamu, tetapi jumlah yang banyak itu sama sekali tidak berguna bagimu, dan bumi yang luas itu terasa sempit bagimu, kemudian kamu berbalik ke belakang dan lari tunggang langgang. Ya, saya lanjutkan ke 26-nya. Kemudian Allah menurunkan keterangan kepada Rasulnya dan kepada orang-orang yang beriman, dan dia menurunkan bala tentara para malaikat yang tidak terlihat olehmu, dan dia menimpakan azab kepada orang-orang kafir. Itulah balasan bagi orang-orang kafir. Ayat 27-nya, setelah itu Allah menerima taubat orang yang dia kehendaki. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ayat 28, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis, kotor jiwa. Karena itu janganlah mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini. Dan jika kamu khawatir menjadi miskin karena orang-orang kafir dia tidak datang, maka Allah nanti akan memberikan kekayaan kepadamu dari karunia-Nya jika dia kehendaki. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Nah, ini yang engkau minta tadi, ayat 29-nya. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar, agama Allah, yaitu orang-orang yang telah diberikan kitab hingga mereka membayar zizyah atau pajak dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. Ayat 30 yang terakhir ya. Dan orang-orang Yahudi berkata Uzair putra Allah, dan orang-orang Nasrani berkata Al-Masih putra Allah. Itulah ucapan yang keluar dari mulut mereka. Mereka meniru ucapan orang-orang kafir yang terdahulu. Allah melaknat mereka bagaimana mereka sampai berpaling. Oke, di sini saya akan tanggapi ayat 29-nya. Perhatikan, bro. Ya. Di sini terkatakan hingga membayar zakat, ya, atau pajak, jizyah atau pajak dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. Jadi di sini sebenarnya bukan udah masalah perangnya, tetapi di sini adalah konteksnya setelah pasukan Rasulullah dengan para sahabat telah mampu menundukkan atau menaklukkan kota Mekah pada waktu itu. Jadi itu udah dalam kekuasaan orang-orang Islam, biar Anda tahu, ya. Sudah dalam kekuasaan orang-orang Islam. Jadi barang siapa yang tidak tunduk dan patuh terhadap aturan yang berlaku yang dibuat oleh Rasulullah, maka mereka harus siap diperangi. Diperangi bukan berarti dibunuh. Di sini tidak dikatakan demikian. Anda harus paham konteksnya. Nanti Anda bacakan sekali lagi, ya. Di sini tidak ada dikatakan perang itu harus dimusuhi, tidak, atau dibunuh, tidak ada di situ dikatakan. Tetapi konteks ayat 29 ini adalah itu setelah penaklukan kota Mekah pada waktu itu. Sehingga apa? Sehingga setelah dikuasai oleh orang-orang Islam, maka wajib orang-orang kafir di situ untuk bisa Persaksian, mana persaksian Allah tentang dirinya? Innani anallah la ilaha illa ana. Sungguh aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Masih mau? Mana? Kalau kesaksian Yesus tentang dirinya mana? Aku adalah Tuhan, tidak ada Tuhan selain aku. Mana? Tunjukkan kesaksiannya. Gak ada. Jadi benar yang dikatakan tadi oleh Akhi Billy bahwasanya beragama itu maksudnya ajaran. Tuhan menginginkan keteraturan kepada seluruh umat manusia. Maka ketika Tuhan berfirman, tujuannya adalah ketetapan. Ketetapan itu menyelamatkan, membuat orang itu hidup. Para nabi menerima ketetapan untuk hidup. Seperti itu. Bukan Tuhan yang beragama. Anda ini lucu loh. Anda memaksakan Tuhan kami makhluk, Tuhan Anda manusia. Gimana ceritanya? Hari ke-8 nenotnya dipotong. Pada saat dia bayi dia nete. Markus 11 nomor 27. Anda memaksakan Allah laisa kamitslihi syai'. Yeremia 10 nomor 6. Tidak ada yang serupa dengan Tuhan. Kamu memaksakan Tuhan kami berdoa, Tuhan kami kayak begini. Loh, lucu Anda itu. Ditanya, bagi Yesus Anda adalah guguk. Tidak ada dibahas. Si ibu nyerang sampai waktu tidak dia ingat. Kenapa? Karena otak nggak connect dengan mulut. Mulutnya dia lupa kalau dia sedang ngomong. Sampai dia kok cepat sekali ya kalau saya. Iya, karena kamu ngomong nggak ada ilmu, nggak ada isi. Berbicara tentang Islam, kamu nggak bisa Al-Quran. Bicara tentang Yahudi, kamu nggak bisa Ibrani. Mana ceritanya?
Kita arahkan Anda belajar tentang kitab Anda nggak mau. Belajar tentang agama Anda nggak mau. Dibilang Yesus menganggap Kristen itu guguk. Orang sini bilang asu. Kenapa kamu nggak sentuh itu? Masa sih Bang Suma? Iya, mana datanya? Baru kita bahas. Ini malah Coba nyerang-nyerang dibuka kitab. datanya. Di mana itu ayatnya? Nyerang-nyerang Dibacakan, kitab di Matius 15, akhi. Hentikan dulu, hentikan waktu, hentikan. Hentikan dulu biar dibacain. Iya, Bener kalian harusnya kalian itu malu bahas-bahas Islam, bahas-bahas Yahudi. Kalian harusnya bahas agama kalian itu yang dianggap yang dianggap guguk. Bahas itu. Bisa dibacakan ayatnya biar nggak sebagai tuduhan gitu. Iya, baik Ahi, baik. Saya bacakan ya. Nah, ketika kemudian ada seorang wanita, lalu Yesus pergi dari situ. Baik. Boleh, Dek, boleh. Oke. Di host Ya, dihentikan mulai. dulu timernya, jangan dijalankan karena ini hanya host yang minta. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan." Ini Tuhan di sini, "Ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab wanita itu. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepada Yesus. Apa jawab Yesus? "Suruhlah wanita itu pergi. Dia mengikuti kita dengan teriak-teriak." Jawab Yesus kepada mereka, "Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel." Apa kata perempuan ini yang bukan orang Israel ini, yang orang Samaria ini? Apa dia katakan? Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah, sujud, menghormat kepada Yesus. Ini bukan menyembah layaknya Tuhan ya, tapi bersujud menghormat ke Yesus sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku. Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab apa? "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada guguk." Anak-anak yang dimaksud Yesus ini, yang dimaksud anak-anak di sini adalah malu-malu Kristen, nggak tahu berteori. anak-anak yang dimaksud oleh Yesus di sini adalah anak dari Bani Yakub. Tidak patut memberikan makanan dan melemparkannya kepada guguk. Apa kata wanita itu? "Benar Tuhan, namun guguk itu makan remah-remah." Remah-remah ini sampah. Makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Yesus mendengarkan itu. Wanita itu mengaku guguk. Wanita itu makan sampah dari meja anak Bani Israel. Apa kata Yesus kemudian? "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Timernya mana itu timer? Astagfirullahaladzim. Ini host yang minta. Loh, Maka kok minta? kemudian Kita yang debat kok jadi host yang apa? Sesuai timer dan dong. supaya tidak dikatakan fitnah, supaya kamu Iya, sudah kau baca konsentrasi, dari tadi. Gimana supaya sih, kamu konsentrasi bahwa di luar Yahudi yang percaya kepada Yesus Aduh, itu timer aja pun pada saat itu dihantam. dianggap sebagai guguk gitu loh. Kalau udah nggak tahan bilang dong, jangan Oke timer ya, juga dimakan. Akhi Billy jelas gitu ya? loh. Jelas ya? Iya, Oke, giliran jelas. Oke, giliran Kristen ini ya. Giliran Kristen berarti ya, jalankan timernya bro. Mana timer tadi? Kita lihat dibantah nggak mereka ini? Kameranya di bawah, Belum. Tunggu bentar. Masih Tunggu, kameranya di bawah 245. nih. Timernya masih 245. Kalian Belum ini ikut selesai. timer pun kalian hantam. Nampak satu udah terbuka. 245. Masih 245 belum. Timernya belum selesai. Apa? Udah dari tadi selesai kok dia. 245. Ya tunggu Bang ya. Ini Bang Ilmu Opika. lah Bang Billy. Kalau ada nih Andreas nih, gantilah si Halu ini. Kenapa Kok jadi- sih? Kok jadi kau ngatur? Kau terguncang ya? Belum saya bongkar semua ajaran Enggak, dulu. bukan gitu. Bosan kami. Subhatmu itu Loh, aku aja kan dari bosan nengok 1400 tahun kau lalu. kok. Ini ada Saya pun Andreas bosan ini, ada nengok Andreas kau. ini. Tapi saya tahan-tahan nggak usah bosan gitu ya. Bosan kami jawabnya itu aja kau bawa. Kasihan kamu itu. Memang kalian terguncang sama haleluya. Ikut waktu. Terungkat payah. Baca Arab itu. Lah kamu pun nggak bisa baca Arab kok. Udahlah umat terjemahan kok. Bisa, Kamu. siapa yang nggak bisa? Udah kamu umat terjemahan kok. Nanti saya bisa buktikan kau itu umat terjemahan. Dilanjut. Jalankan. Oke. Host mohon izin gedein sebentar, host. Ya, saya ya, host. Bang. Wes ya.
Siapa yang noise? Ini timernya ini. Gonta sana ganti sini timernya. Bang Logika noise, Bang Logika. Bang Logika noise. Udah. Oke. Tadi saya jawab ya, karena memang orang nggak bisa bahasa Arab itu ya resikonya gitu. Katanya itu tadi setan atau manusia. Padahal setan itu bisa juga dari manusia nih. Ya nih, min syarril waswasil khannas, dan kejahatan setan pembisik yang bersembunyi. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan dari golongan jin dan manusia. Kena lagi lu. Makanya baca gitu loh. Kalau nggak bisa itu jangan uli-uli Al-Quran karena nggak bisa. Tadi yang ini belum dijawab. Ini apa ini? Orang itu harus kita serahkan dalam Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. Ini apa ini? Ajaran apa ini? Nih, satu. Terus kemudian Tuhanmu ini di sini, maka aku melihat di tengah-tengah takhta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah. Bertanduk 7 bermata 7 ini apa? Aduh, ini di sini 7 ya tanduknya. Di sini malah di Wahyu 12:3 malah nambah tanduknya. Nih, maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10. Nambah 3. Bonus 3. Udah, lanjut Unirifa. Saya masih berisik di sini, Bang. Lanjut dulu. Masih noise di sini. Ada yasinan di sini. Enggak. Gurunda Zuma. Monitor Gurunda Zuma. Cuma ini lagi ada yang Berapa yasinan menit lagi? bunyinya. 5 menit lagi. Masih ada 5 menit. Masuk aku biar fair. Iya, jadi jelas ya teman-teman ya. Mudah-mudahan saudara Andreas ini bisa membantah saya bahwa di luar Yahudi yang ngaku-ngaku percaya kepada Yesus itu dianggap sebagai guguk. Ya, tolong bantah saya nanti dengan data. Kelihatannya Anda hebat, pintar kelihatannya. Ya, jadi kalau teman-teman Kristen ini merasa bahwa Anda adalah pengikut, tolong tunjukkan di mana Yesus mengaku diutus kepada orang Indonesia. Jangan orang Indonesia, kejauhan. Diutus untuk orang Roma atau orang Yunani, orang yang menguasai tanah Yudea pada saat itu, Roma Yunani. Ada nggak Yesus mengaku itu? Kalau tidak ada, ente siapa? Yang dimaksud dengan domba, baca Yeremia 23 nomor 2, Yeremia 50 nomor 17. Baca. Itu domba jelas di situ. Bani Yakub, mereka yang disebut domba. Anda bukan Bani Yakub. Jangankan Bani Yakub, Romawi aja kagak. Anda orang Indonesia. Anda disebut guguk oleh Yesus. Maaf ya teman-teman, kebenaran itu harus diungkap. Silakan. Oke. Saya dulu teman-teman ya. Oke, dengar baik-baik. Kenapa saya malas membahas guguk ini? Karena saya nggak tega. Oke, saya bacakan. Matius 7 ayat 26. Matius 7 ayat 6 ya. Coba di itu ya biar saya jelasin sama Bani Kader. Jangan anjing lemparkan mutiaramu kepada B2 supaya jangan diinjak-injak dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak-oyak kamu. Markus 7 ayat 8. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Pertanyaannya sederhana kok. Apakah kalian percaya Yesus Tuhan? Tidak. Maka sebenarnya kalianlah anjing babi itu. Astaga, maaf ini aku itu Yesus. Ini memang satu kebenaran yang harus saya sampaikan. Oke? Kenapa saya nggak mau bahas ini? Karena saya nggak tega mengatakan kalian itu anjing dan B2. Pertanyaannya, peringatan. apakah? Itu dia. Peringatan. Nah ya, jadi gini. Kalau ada kata-kata itu diganti diguguk atau apa gitu. Jadi ada ini peringatan misalnya tadi. Ini tadi aku udah ke-report ini. Udah 2 kali yang nge-report. Oke, saya Ya, memang tadi IQ-nya di bawah rata-rata ya gitu. Sebentar, saya sudah apa ini waktu kami. Jadi tentang wahyu yang dikatakan bertanduk itu gambaran tentang metafora ya. Jadi janganlah mengatakan harafiahnya seperti itu. Itu mengandung metafora dan itulah nubuatan yang akan terjadi ya.
dan itu mengandung rahasia yang akan diungkap. Sebentar dulu Pak, sebentar dulu. Itu waktunya kok cepat kali 3 menit bro. Saya bilang tadi kan stop waktu saya baca dalil. Ini gimana kalian ini? Hah? Waktu aja kalian nggak jujur loh. Parah benar kalian ini. Hah? Dari tadi dibilang ini dibesarin di sini, tahu kau? Iya, saya kan lagi baca. Saya kan lagi baca dalil tadi. Kalau baca dalil dimatikan. Aduh, parah kamu ini. Nggak ada jujurnya kalian, waktu aja kalian sikat. Biar aja. Takut amat kayaknya dengan Bukan waktu. takut, belajar jujur kamu. Kalau kamu memang udah ketakutan, waktu kau ini makan kamera juga. dari tadi hidup loh. Kamera dari tadi hidup loh. Tengok waktu itu kau jalankan terus itu kan, coba. Ya iyalah, orang Mulutmu Makanya dengan otakmu tidak connect. Giliran Juma Hale. Islam ngomong, kau matikan timer. Hale. Apakah Mulutmu dengan otakmu tidak connect. Otakmu Makanya yang nggak kau nggak connect tahu Juma, waktu. makanya anggotamu kau suruh makan waktu kan? Kasihan kamu Gimana itu. ceritanya? Udah Gimana tengok tuh, ceritanya? giliran saya nih, giliran saya Ini kau diam. disaksikan 2.000 orang giliran lebih loh. Disaksikan orang ketika giliran Kristen kau makan, artinya kau udah terguncang di situ. Oke? Bertanduk Saya tujuh, lanjutkan. Saya lanjutkan. tujuh. Lihat giliran Kristen ini. Lanjut. Aduh, ini hostnya nggak bisa tentramkan ini. Apa ini umat-umat apa ini keder ini? Kenapa kamu kejang-kejang? Sabar, Lanjut loh. sabar. Udah kamu jalan. Nanti tanduknya saya tambah 3 jadi 10 nanti, sabar. Lanjut. Banyakan bacot kau, langsung lah. Sekarang kau diem. Ya oke, saya lanjut ya. Tadi di Ya, anggota betul, sudah jelas itu mengandung metafora karena ini mengandung nubuatan. Baru dikatakan di dalam Korintus itu diserahkan kepada iblis. Iblis ini tidak akan memberikan pengampunan secara fisik dan dia akan menyiksa seseorang. Itulah ciri khas daripada iblis. Tapi Tuhan tidak membuat orang dengan caranya, tapi dikatakan diserahkan di dalam nama Yesus supaya dia Kasih akan waktu Andreas bertobat. dong. Andreas Gitu lagi dong. Sebentar. Kan asumsi yang hebat sedikit. Orang ini giliran Kristen kok ribut kalian loh. Kenapa kalian Iya, mau giliran waktu memotong-motong kami heran orang ini. Apa udah terlalu Pepesan kosong. Pepesan kosong. Kita butuh yang berilmu. Kami juga berilmu butuh dong. berilmu. Kau nggak ada ilmumu. Ketika kami Giliran menjawab, Kristen kau kejam-kejam. Dari tadi kau nggak tunjuk Bikin data lu dari malu tadi. saja. Lu nggak Ini tunjuk gimana data kau dari ini? tadi mana? Giliran Open Kristen, cam buka data. waktunya kau hantam dan kau ganggu bicara. Ada apa Open dengan cam kalian? buka data gitu loh. Kasian Debat sama sekali kita kalian itu. ini. Aduh. Kalian sudah buka nggak berani data open sendiri, cam buka dan itu sudah data. jelas, supaya dia akan bertobat. Waktu Data kami mana? menjadi foto Data. Ini udah nggak sehat lagi nih, udah nggak sehat lagi nih. Mereka udah Takut terguncang mau ini. kabur Kamu gitu. buat apa saya di sini kalau kamu waktu kau makan itu? Tengok tuh habis waktu habis. Oh, Waktu nanti udah saya habis. kasih tanduk. Nanti saya kasih Kasihan tanduk kamu 7. itu. Saya kasih Beginilah tanduk 7 nanti. Makanya kalau berteman sama Saya tambah saudara 3, jin, jadi kalau 10 berteman dengan tanduknya. jin ya begini. Kalau berteman sama jin ya begini. Jiwanya nggak damai waktu orang dimakan, diganggu lagi. Yang bertanduk Bikin 7 malu kayaknya kalian itulah tuh. jinnya. Yang bertanduk itu Bertanduk yaitu 7. Allahmu. Gimana sih? Setahu saya yang bertanduk itu jin. Aduh, parah ini. Harus cari timer yang apalah. Sekarang ini Cari waktunya timer yang sudah adil lah. cuma untuk Iya, udah dipotong. habis waktu kita. Habis waktu. Waktu habis, silakan orang muslim lagi. Nanti habis izin habis ini. host diberikan waktu kepada Bang Andre saja dulu yang menanggapi. Ya. Oke, iya, kita mana mulai ini? ya. Silakan dari muslim lagi. Iya. Waduh, Silakan. tadi Silakan, ada begitu Dinda, banyak silakan. pertanyaan. Oh iya, nggak apa-apa. Tetapi- Ketika Gurunda mereka Zuma. waktu mereka kita Monggo, ngomong monggo, aja, Gurunda nggak Zuma. apa-apa. Kita ngomong aja. Karena Antum, memang antum. udah nggak sehat. Antum, nggak sehat nanti ini kalau ada yang berat timernya. baru saya turun. Karena- Kalau kayak gini-gini, aduh, parah. Turun dek. Silakan dek. Saya tunggu Andreas ini. Ada nggak isinya? Waktu Coba. kami Udah di ketika mute-nya kami saya, Bang. menerangkan terbatas Udah di banyak mute-nya saya pertanyaan. sama host. Parah juga kau pilih ya. Ya. Berisik masalah kalau dari tadi Waktu saya, waktu muslim. Waktunya Seolah-olah kami muslim. tidak bisa menjawab Ini gimana? pertanyaan ini. Oten bisa Waktu diam dulu muslim, kan gantian. udah gantian. diam. Tadi kalian buang-buang waktu kalian ya. Allah, gitu. Tadi kalian yang membuang-buang waktu kalian sengaja tidak saya matikan tadi.
Karena Iya, kalian tapi membuang-buang ada waktu yang sendiri nyambung begitu. tuh. Tadi sih Oke, saya mulai ya. Saya mulai ya. Biarkan yang muslim dulu bicara, oke? Ya. Silakan Gurunda. Oke. Gurunda Zuma, Jadi silakan Gurunda. kalau kamu membaca Matius 7 itu yang disebut sebagai B2 dan Gog itu, kamu mulai dari data Matius 5 supaya kamu tahu, atau setidak-tidaknya kamu baca di data terakhir di data 28 dari Matius 7 supaya kamu sadar Yesus lagi bicara kepada Bani Israel yang dianggap Gog dan juga B2 itu Romawi Yunani. Paham? Yesus mengatakan kepada muridnya Bani Israel, jangan kau berikan mutiara kepada Roma dan Yunani yang dianggap najis, yang dianggap sampah, yang dianggap gogok. Nggak berasa ente. Makanya belajar. Bibelmu aja kamu nggak pahami, sok-sokan mau bahas kitabnya orang lain. Jadi jelas sekali ya, di dalam kitab Matius 5 itu diterangkan ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit dan setelah itu ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Emang lu muridnya? Emang lu sejaman dengan Yesus? Sedangkan orang Samaria aja yang datang percaya Yesus itu bisa menyembuhkan anaknya, dianggap gogok, apalagi ente. Jadi yang Anda bawa data Matius 7 itu justru nyerang kamu. Yang disebut gogok itu adalah dia yang ngemis-ngemis kepada Yahudi. Lalu Yesus katakan, tidak pantas makanan roti diberikan kepada roti untuk anak-anak diberikan kepada guguk. Benar Tuhan, tetapi bukankah guguk makan sampah yang jatuh dari meja tuannya? Yesus mengatakan, imanmu benar. Memang kamu guguk dan kamu memang pemakan sampah. Siapa itu? Siapa itu? Siapa itu? Kalian belajar pakai otak. Silakan sahabat muslim. Lanjut Gurunda, saya mau sholat isya dulu ya Gurunda. Lanjut Gurunda. Dinda Uni, Indra Mose guru saya, silakan. Astagfirullahaladzim. Aku dibilang guru gimana nih Bang Suma? Silakan. Waktunya menjawab, bukan basa-basi. Kenapa ini tiba-tiba waktunya dihentikan? Bertindak orang mau menjelaskan kok waktunya dihentikan. Lanjut aja, kenapa? Saya bilang posnya ini pun kurang Udah, ajar. kau turunin permanen kau, diam dulu. Ya turunin, kau itu kurang ajar. Lalu kemudian di Wahyu 5 nomor 6. Dihentikan. Wahyu 5 nomor 6. Wahyu 5 nomor 6. Anda mengatakan itu metafor. Bukan metafor. Kenapa? Karena pengarang kitab saudara yang adalah Markus, Anda kira Yohanes, mengatakan, aku melihat. Itu bukan metafor, Bung. Dia melihat. Layaknya Lukas melihat, aku melihat langit terbelah. Lalu aku melihat Yesus duduk di sebelah kanan Elohim. Itu pakai kacamata kuda tuh melihat ke langit tuh. Langit terbelah. Jadi itu bukan perumpamaan, itu adalah fakta dituliskan dalam kitabmu. Aku melihat. Itu aku melihat. Artinya dia melihat. Nah, setelah dia melihat, pahami, Tuhan kamu itu adalah roh. Oke? Tuhan itu adalah roh. Maka sembahlah dalam roh. Karena Tuhannya Kristen itu adalah roh. Maka inilah ketujuh roh Theos yang diutus ke bumi. Bertanduk 7, bermata 7. Tuhanmu kan roh katanya. Di mana-mana kalian pamer, Tuhan kami adalah roh, maka kami menyembah di dalam roh. Tapi ternyata yang ke gereja jasad. Bukan hanya roh yang ke gereja, harusnya rohmu aja yang jalan-jalan ke gereja nyembah Tuhanmu yang roh itu. Jadi pahami, Wahyu 5 nomor 6 itu menceritakan tentang apa yang dilihat oleh penulis kitab Wahyu di Pulau Patmos. Aku melihat ada seibarat domba yang disembeli, bertanduk 7, bermata 7. Dan itulah, ditegaskan, dan itulah ketujuh roh Theos, roh dewa yang diutus ke muka bumi. Paham itu? Paham ini itu dulu. Oke, jadi
Sekali sabar saudara Andreas. Nanti habis ini waktu Anda bantah saya bahwa Kristen itu adalah guguk berdasarkan Matius 15. Oke? Di dalam pengajaran yang saya katakan tadi Matius 15 itu jelas, orang yang sesama Yesus tapi tidak berasal dari Bani Yakub dianggap Yesus sebagai guguk berdasarkan dengan kitab saudara. Jadi Matius 7 ketika berbicara mengenai B2 dan berbicara mengenai guguk dan B2 yang dimaksud di sini adalah kalian. Apa buktinya? Di dalam Galatia 2 nomor 14 Paulus mengatakan orang yang tidak bersunat kulupnya, nonotnya adalah orang yang hidup secara kafir. Siapa itu? Non-Yahudi, goyim, yang disebut sebagai guguk. Bantah saya bahwa Yesus diutus untuk guguk, bukan hanya kepada domba. Silakan. Iya. Waktu habis ya. Giliran kami menjawab dulu. Jangan menjawab dulu baru Kasih kesempatan sama si Andreas. Dulu dong. Kabur. Lah, Andreas Aduh. mana ya Andreas? Kabur Ke dia. pental coba cari di Bentar, bawah. semoga naik lagi. Andreas ini apa dia? Andreas naik lagi Andreas. Andreas ini apa? Kristen kah Muslim? Kristen. Ya masa mana ada yang Muslim namanya Andreas, ada-ada aja. Oke, kalau dia ingin masuk ya silahkan dulu lah. Mana dia? Minta permintaan. Haleluya, haleluya, ke report lagi, haleluya. Aduh, aku turun dulu. Tunggu mana Andreas nih? Haleluya, ke report. Tuh, haleluya, ke report ke Bennett 2 kali nih permanen. TikTok paham, akhi. Orang ini cerita Aduh, tentang Andreas. kitabnya orang, tapi dia nggak bisa baca kitabnya Islam. Waktunya kami. TikTok paham Jadi, itu. saya menunggu ya. Kalau dia ingin membantu ya silakan lah. Kalau mau naik ya. Soalnya tadi masih diam-diam dia. Mungkin ingin menjawab tapi belum ada kesempatan. Oke, ini ada begitu banyak pertanyaan nih. Saya menjawab dulu ini satu-satu. Ya, di dalam kitab Wahyu tadi sudah dikatakan ya, ada 7 roh Allah ya, yang mengatakan tanduk sekian itu terbagi-bagi, jelas pekerjaannya, ada tentang karunia yang merujuk kepada jemaat ke-7 jemaat yang ada di Pergamus, Laodikia dan lain-lain, itu ada 7 di sana. Baru tentang wanita yang memungut itu dikatakan di situ bahwa mereka itu tidak layak ya, karena mereka tidak termasuk, bukan orang Israel, bukan termasuk domba. Tapi pada waktu itu jelas Yesus mengabulkan permohonannya. Seandainya tidak dikabulkan, ya jelas memang cuma khusus. Tapi itu kan doa permohonannya itu didengar, berarti dia diterima. Itu sudah jelas ya. Baru diserahkan kepada iblis. Saya sudah katakan tadi, diserahkan kepada iblis supaya dia menuju kepada pertobatan. Jiwanya itu akan mendapat tekanan, fisiknya juga, tetapi rohnya akan diselamatkan. Ingatlah bahwa di dalam ajaran Alkitab itu manusia itu memiliki apa? Tubuh, jiwa, dan roh. Itu ketika kematian itu terpisah. Roh tidak bisa mati, jiwa tidak bisa mati, tetapi tubuh itu akan kembali kepada tanah. Habislah dia. Tapi ketika kebangkitan itu akan disatukan kembali. Ya, itu sudah jelas ya jawabannya. Ya, lanjut, haleluya. Silakan nih. Saya tidak bisa bertanya lagi, silakan. Oke, jadi saya mau coba ya, mau jawab tentang guguk itu. Saya sudah bilang lah, hal sederhana membuktikan siapakah yang dimaksud guguk. Apakah kalian percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Kan tidak. Maka yang dimaksud guguk itu adalah kamu sendiri. Gitu loh. Makanya dari tadi saya nggak tegang buka ini. Karena sesungguhnya kalianlah guguk dan B2 itu. Karena kalian tidak mengimani Yesus itu sebagai Tuhan. Oke? Nah, kemudian selanjutnya begini loh ya. Kamu ingin bukti bahwa Yesus Tuhan. Oke? Bayangkan bahwa Allahmu juga menyontek pernyataan Yesus Kristus sebagai Tuhan. Di Al-Hadid ayat 3 dikatakan, akulah yang awal dan yang akhir,
Ya, itu di Al-Hadid ayat 3. Itu dijiplak oleh Allahmu di Wahyu 1 ayat 8 bahwa Yesus adalah awal yang akhir. Oke, saya kasih lagi rujukannya di Al-Baqarah 210. Allah akan turun dan berserta malaikatnya dalam naungan awan. Itu pun dijiplak Allahmu pernyataan Yesus di Matius 24 ayat 30 bahwa seorang anak akan turun dengan naungan awan. Jelas memang bahwa Allah itu hanya mencontek doang, bro, nggak mampu berbuat apa-apa, ya kan? Nah, selanjutnya begini loh. Kamu ingin mengatakan, tunjukkan bahwa Yesus itu, ya, ajarannya kepada Indonesia, ke seluruh bangsa, itu jelas ayatnya. Tetapi kalau Muhammad itu jelas diutus hanya untuk orang Arab. Justru kalian ini yang tidak malu mengklaim-klaim bahwa Muhammad nabi kalian. Dari awal sudah saya bilang, surah Ibrahim ayat 4. Setiap nabi diutus sesuai dengan bahasa kaumnya. Pertanyaannya, apa bahasa Muhammad? Arab. Apa bahasa kalian? Indonesia. Jadi kalian bukanlah umatnya Muhammad. Tetapi kalau kalian rindu punya nabi sesuai dengan bahasa kaumnya, itu si Luga. Luga Tambunan tuh cocok jadi nabi kalian. Karena dia berbahasa Indonesia dan kalian berbahasa Indonesia. Begitu teman-teman. Dan Silakan beriman Pak, kalau masih ada. Mantap. Jadi gini. Ya, saya boleh itu tambahkan jelas ya. Loh, Kristen ini apa? Kristen atau Muslim? Kristen. Saya Kristen, Bang. lanjut. Kristen, Bang. Oke, lanjut. Silakan. Lanjut. Iya, saya cuma mau bacakan ayat yang tadi Bang Suma bilang bahwa Yesus Kristus diutus hanya untuk Bani Israel. Bahwa dalam Roma 1 ayat yang ke-16 berbunyi demikian, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Demikian firman Tuhan. Oke, ditambahkan di Oh, Yohanes jadi yang 16. Yahudi sama Yunani berarti ya? Yohanes 3:16. Sebentar, Bill. Waktu kami nih. Dipotong lagi, sudah jalan nih. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Itu sudah jelas ya. Anaknya yang tunggal dikaruniakan kepada dunia ini, bukan kepada bangsa Israel saja. Itu memang ada pembagian-pembagian karena Yesus ada di orang Yahudi pada waktu itu di Israel sana. Tapi jelas karena begitu besar kasih Allah. Waktu habis. Hei. Oke, Ya, silakan berarti kepada salah saudara Muslim. bapaknya ya. Berarti kematian Yesus itu karena bapaknya, bukan karena orang Yahudi. Sedikit boleh Bang Suma. Silakan deh, silakan. Halo, Bang Suma, saya- Ini orang-orang yang Ya, bisa. kosong, nggak bisa saya hadapi yang kayak gini, kosong. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, tadi yang dimaksud Bang Suma adalah ketika ada orang non Israel, ya kan, ingin menjadi pengikut Yesus, Yesus justru mengatakan dia gugup. Nah, itu yang dimaksud. Nah, oleh karenanya Bang Suma menyepadankan dengan kalian yang memang bukan Israel. Nah, itu yang maksudnya Bang Suma di situ kalau menurut saya. Terus yang kedua, wa ma arsalnaka rasulan illa wa ma arsalna rasulan illa birisalin qaumin. Nah, tidaklah aku utus seorang utusan melainkan dengan bahasa kaumnya, bukan illa bilisanin ummatin. Kalau umat Islam ini semuanya jamaah ini, mau Jawa, Bugis, Papua, Maluku, Aceh, semua manusia masuk Islam, maka ini dimaksud umat. Tapi itu dikatakan kaumin. Kaumin itu dari kata koma yakumu kauman, artinya apa? Komunitas. Maksudnya Nabi lahir dari komunitas Arab. Maka dengan bahasa Arab tentunya, nggak mungkin dengan bahasa Batak. Nah, itu yang dimaksud seperti itu ya. Kemudian apa lagi? Ayo, silakan yang lain saya lupa tadi dibilang Nabi apa aja. katanya tadi soal mau nabinya Nabi Luga Tambunan Oke. katanya. Nabi Luga, ya Nabi Luga itu dia mengaku Nabi, tapi bukan Nabi Islam. Dia bilang dia Kristen. Jadi cocok buat kalian berdua, itu cocok sekali memang. Ya, itu aja dari saya. Silakan Guru Ndazuma. Oke, Al-Quran menjelaskan di dalam surah Ar-Rum ayat 22, Allah yang menciptakan seluruh bahasa yang ada di atas muka bumi. Oke, jadi kenapa Al-Quran itu datang dalam bahasa Arab? Dan kenapa Al-Quran itu harus dijaga bahasa kesucian bahasanya? Kenapa? Karena Al-Quran itu memang dikhususkan kepada seluruh umat manusia seluruhnya sampai hari kiamat. Maka Al-Quran harus dijaga. Al-Quran datang ke Indonesia
diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Yes. Ke Jepang, bahasa Indonesia diterjemahkan ke dalam bahasa Jepang. Yes. Ke Belanda dengan bahasa Belanda, tapi terjemahannya, original teksnya itu tetap harus terjaga. Kenapa? Bayangkan aja yang terjadi kalau Al-Quran itu dirubah bahasanya menjadi bahasa Indonesia, yang mentafsirkan orang Indonesia, tafsiran orang Indonesia tidak dipahami oleh orang Belanda. Yang masuk ke Belanda bahasa Belanda, hilang original teks. Yang mentafsirkan isinya adalah orang Belanda. Pindah ke Cina, Cina hanya terjemahan, tidak ada bahasa Arabnya. Yang mentafsirkan adalah orang Cina. Orang Cina, orang Indonesia, orang Belanda ketemu dalam satu ruang beribadah. Tafsirannya Belanda, tafsirannya Indonesia, tafsirannya Jepang ketemu. Nyambung enggak? Tidak. Itulah yang terjadi terhadap kitabmu. Paham? Belanda beda kitabnya, Indonesia beda kitabnya, Cina beda kitabnya, semua beda kitabnya. Coba suruh mereka ibadah dalam satu gereja, baru baca kitabnya. Kitab Belanda dibaca, ngerti orang Indonesia, ngerti. Kitabnya orang Cina dibaca, ngerti orang Indonesia. Cincong fang, cincong sang, cincong semacam. Kamu paling garu-garu pantat. Ini ngomong apa di atas nih? Tapi kalau umat Islam mau kau kumpulkan muka bumi, suruh baca Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Umat Islam seluruh dunia, dari bangsa apapun, ras apapun dia, suku apapun dia, pasti paham apa yang dibacakan oleh orang yang di atas mimbar. Paham? Paham? Itulah maknanya Al-Quran untuk seluruh umat manusia. Insyaallah. Ngerti ya? Nah, lalu kemudian ketika saudara mengatakan ada di dalam kitab kami dihususkan Yesus itu untuk seluruh umat manusia, bohong, itu terjemahan. Kalaupun kau paksakan data Matius 28:19 yang adalah data sisipan itu, di situ jelas dikatakan pereutentes mateuresate. Apa artinya? Jadikanlah murid seluruh ras muridku. Jadikanlah murid semua keturunan muridku. Jadikanlah murid semua bangsa muridku. Apa ras bangsa murid Yesus? 12 suku bangsa. Ente dari mana? Ayo, Anda bangsa mana? Anda ras apa? Ayo. Jadi Matius 7 yang Anda baca, Gog dan B2 yang dimaksud Yesus adalah ras di luar Yahudi yang menyamar-nyamar jadi Yahudi. Ingat pesan Yesus, waspadalah kepada serigala yang datang menyamar seperti domba. Domba Bani Israel. Gogok di luar Israel, Islam ataukah Kristen yang datang nyamar-nyamar sebagai Yahudi? Jawab. Jawab. Jadi yang nyamar-nyamar sebagai Yahudi itulah Gogok dan B2 yang dimaksud oleh Yesus. Belajar Bible, silakan. Siksain dikit. Dia mengatakan tadi bahwa yang namanya Nabi Luga itu adalah nabinya umat Muslim. Andaikan Nabi Luga itu nabinya umat Muslim, nggak akan gua gebugin kemarin. Betul. Masya Allah. Sudah. Terima kasih Bang Muhammad. Waktunya. Bang Muhammadiyah. Oke, sekarang giliran ke Kristen ya, 5 menit. Silakan Anda berbicara, akan dimulai waktunya otomatis. Makasih Bang Brother Jia ya. Lanjut. Oke, ya dikatakan di sini bahwa Allah itu kan orang Arab, hanya cuma tahu satu bahasa, ya. Nah, ketika ada orang yang kafir ingin menjadi Muslim, pastinya akan kesulitan membahas tentang Al-Quran, memahami ini. Inilah kesulitannya, karena cuma satu bahasa. Nah, ketika dia baru mempelajar, kemudian dia meninggal, akhirnya dia tidak memahami Al-Quran, cuma belajar cara membahas, ya. Misalnya kita ingin ke Jakarta, tapi harus kita ke Kalimantan. Habis ke Kalimantan, kita harus ke Sumatera. Bagaimana kita memasuki Al-Quran? Seharusnya kita belajar bahasa Arab dulu, ya. Baru kita belajar bagaimana tentang asbabun nuzul. Baru asbabun nuzul, masuk tafsir. Begini, jadi kesulitannya kita akan memahami Al-Quran kapan? Baru di Kalimantan sudah mati, waduh, nggak mengerti bahasa Al-Quran. Nah inilah
karena cuma satu bahasa. Tetapi kalau Alkitab memiliki banyak bahasa, jelas sekalipun memang banyak kelemahan karena faktor penerjemahan kata-kata apa yang tepat itu memang ada satu kesulitan, harus diakui, sportif saja. Tetapi jelas maknanya akan didapat. Tapi kalau Al-Quran, wow, bahasa Arab, saya aja nggak bisa, ya kan? Oke, lanjut ya, silakan. Terima kasih Bang Muhammad ini udah berbagi dengan kita. Ini terima Saya kasih. lanjut ya. Ini sepertinya si dewa ini ya dia menyangkal Al-Qur'annya. Ini jelas-jelas nubuatan Allah mulu di surah Ibrahim ayat 4 bahwa setiap nabi itu diutus sesuai bahasa kaumnya. Nah, kamu kan bahasa Indonesia, si Duga itu bahasa Indonesia. Itulah yang jelas menjadi nabimu. Tetapi kau itu harus bersyukur loh. Sekarang kau sadar kan, kau menyesal memukul nabimu, yaitu Nabi Luga. Kasihan itu loh nabimu kau pukul, ya kan? Jangan begitulah. Sekarang kamu udah saya kasih tahu kebenaran ya. Ingat bahwa Luga itu nabimu, oke? Kasihan loh, oke? Jangan terguncang. Jadi saya sebenarnya sih dari dulu sih saya tahu ya kalau Juma ini nggak ada ilmunya. Karena apa? Dia tadi kan coba nantang saya tentang bukti Yesus itu Tuhan. Ketika saya bongkar dalil-dalil bahwa Allah dia selalu menyontek tentang keesaan, tentang ketuhanan Yesus itu dari Alkitab, dia terdiam. Ya, ini sebenarnya saya pun udah turunkanlah sedikit harga diri saya menghadapi dia, karena memang dari dulu dia selalu nggak mampu menghadapi saya. Oke? Ayatnya di mana Nah, ayatnya itu yang menyontek Yesus itu? oke, ayatnya sebentar dulu, host, matikan biar saya bacakan ya. Matikan dulu, host. Oke, matikan dulu. Ya, ini buktinya yang dia contek. Ya, pertama saya buka dulu Al-Hadid ya. Al-Hadid. Nah, ini enak nih. Oke, Al-Hadid ayat 3 saya bacakan. Bismillah. Oke. Saya masih menghormati muslim loh, bacanya aja saya pakai bismillah. Oke. Dialah Artinya yang apa, awal. Nggak apa-apa Artinya lah, apa? nanti bismillah, nggak usah lah, nanti mereka terguncang loh. Dialah yang awal dan yang akhir, yang zohir dan yang batin, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Yang diconteknya matikan dulu, kan udah dibilang tadi, makanya saya bilang aduh, nggak adil gitu loh. Saat Anda mencari data saya berhentikan, tapi saat Anda membaca saya hidupkan lagi. Paham Enggak, nggak? tapi kami kan menjawab pertanyaan dari Bang Membaca Billy. ayat itu dimatikan. Aduh, oke, yang diconteknya tadi Billy, sebentar ya, jangan kehidupan dulu. Di Wahyu 1 ayat 8. Kita buka Wahyu 1 ayat 8 ya. Jangan terguncang lah, Bro. Jangan dimakan waktu saya lah. Wahyu 1 ayat 8. Oke. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada, yang akan datang, yang maha kuasa. Oke, saya kasih satu lagi ya, jangan dijalankan dulu, yaitu di Al-Baqarah 210. Saya buka Al-Baqarah 210 biar kita buktikan hasil contek-contekan Allah ini. Al-Baqarah 210 ya, pegangan kalau nggak kuat. Ada tadi awalan akhirnya di kitab itu tadi Wahyu apa itu? Ada, udah saya baca. Kamu nggak dengar Mana? gimana sih? Aduh, saya balik lagi nih. Nanti Alfa dan dijalankan Omega waktu itu tadi kan cuma waktunya bilang. udah dijalankan. Tengok tuh, kan? Alfa Waktunya dan udah Omega dijalankan. tadi kan, kau bilang. Sebentar Billy, itu waktunya udah dijalankan, gimana coba? Waduh. Ini nggak adil ini hostnya ini. Nggak adil gimana tadi? Teman saya muslim Saya gitu kan juga sudah loh. bilang. Saya sama, Saya mau saya buka. ratakan. Saya mau buka Al-Baqarah 210. Tenang Oke, dulu silakan, ya. Mana silakan. tadi awalan yang akhir itu mana? Iya, nanti saya ulang lagi Billy, karena saya sudah buka Al-Baqarah 210 ya. Makanya kau dengar dong Billy. Oke. Nggak ada. Dengar ya. Kami dengar, kau cuma bilang Alfa dan Omega. Astagfirullahaladzim. Oke. Udah langsung. Saya bacakan Al-Baqarah 210. Tiada yang mereka nanti-nantikan, tiada yang mereka nanti-nantikan melainkan datangnya Allah dan malaikat pada hari kiamat dalam naungan awan, dan diputuskanlah perkaranya, dan hanya kepada Allah dikembalikan segala urusan. Yang dijiplaknya hampir sama di Matius 24 ayat 30. Bentar ya, jangan dijalankan dulu ya. Matius 24, bentar. Matius 24 ayat 30. Aduh, Matius 24 ayat 30. Oke, saya buka
Oke, dengarin. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan. Wow, di mana kehebatan Allah mukalanya modal jiplak? Maka ini yang sering saya bilang, oke jalankan aja waktunya ya. Setiap ayatmu itu selalu ada asbabun nuzul. Artinya udah kejadian baru, oh ini wahyu Allah. Ya kan? Anak kecil pun bisa membuat wahyu seperti itu. Udah kejadian baru, oh ini dicatatkan. Ya kan? Oke, lanjut teman-teman. Nanti mereka terlalu terguncang kalau saya bongkar semua. Iya, jadi saya tambahkan saja. Iya, saya tambahkan saja, mungkin dari Bang Suma mungkin belum paham mengenai Matius 28 ayat 19 tadi, bahwa sebenarnya itu ditujukan pada seluruh bangsa. Yesus diutus untuk semua bangsa. Itu dalilnya bukan cuma ras dan suku bangsa Israel, tetapi segala lidah yang mengaku Tuhan Yesus Kristus adalah dia di luar Yesus, ya di luar bangsa Yahudi, yaitu dalam Filipi 1 ayat Filipi 2 ayatnya yang ke-11. Segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Nah, di situ juga dengan komparasi dengan Kisah Para Rasul 1 ayat 21, dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Yang menyelamatkan hanya Tuhan Yesus, tidak ada nama lain. Itu semua kitab Paulus semua, bukan perkataan Yesus. Lanjut, haleluya, terus haleluya. Haleluya. Oke. Terus. Jadi itu saja ya. Itu masih dua yang saya tunjukkan. Ya hampir 70% ya ada bunyinya Al-Qur'an itu dari Alkitab ya. Tetapi ya biar kalian tobat saja. Tetapi gini loh, cuma kau belum jawab loh. Apa syahadat Allahmu ketika dia masuk beragama Islam? Oke, kamu katakan karena dia adalah pemilik agama. Oke, bukankah manusia itulah yang membutuhkan agama? Ketika Allah kau juga beragama, berarti dia setara dengan kamu karena sama-sama punya agama, sama-sama butuh agama. Takbir teman-teman ya. Habis. Cuma izin saya duluan Bang Juma. Sebelum saya lupa Bang Juma, saya izin duluan ya. Silakan Dek, silakan. Ya, ini tadi ada kejadian lucu ya. Memang ini bakatnya bakat pelawak kalau menurut saya sih. Jadi yang pertama sudah saya jawab tadi, wa ma arsalna rasulan illa bilisanin qaumin. Qauma yaqumu qauman artinya apa? Komunitas. Maksudnya Nabi lahir dari komunitas Arab, makanya berbahasa Arab. Illa bilisanin qaumin, kecuali dengan bahasa kumpulannya. Beliau kumpulannya orang Arab, lahir dari kalangan orang Arab. Li'anna. Makanya Nabi mengatakan dalam hadis, yuhibbul Arab bisalasa. Arab dicintai hanya karena 3, tidak boleh lebih dari itu, tidak boleh pun kurang. Yaitu apa? Li'anna ana Arabi, sebab aku orang Arab. Wa nazzalal Qur'ana bi Arabi, dan Al-Qur'an turun dalam bahasa Arab. Wa lughatul ahli jannah Arabi, dan bahasa surga Arab ini. Jadi kauman ini bermakna komunitas. Nabi lahir dari komunitas Arab. Tidak mungkin Al-Qur'an turun dalam bahasa Batak, enggak mungkin. Itu yang pertama. Sudah saya jawab, diulang lagi. Entah telinga tuli, daya ingat yang kurang, atau pura-pura bodoh, atau yang terakhir pura-pura gila, ini yang paling susah ya. Yang keempat, yang kedua ya. Dia bilang Al-Qur'an ada asbabun nuzulnya. Nanti Al-Qur'an sudah turun duluan, ditanya baru dicari-cari asbabun nuzul. Kamu jangan bodoh jadi orang. Yang dinamakan asbab itu sebab. Berarti apa? Bisa turunnya Al-Qur'an didahului oleh penyebabnya. Asbab itu pasti mendahului daripada kejadiannya. Jadi asbab, sebab turunnya. Jadi ada kejadian dulu baru turunkan. Bukan seperti yang kamu katakan turun dulu baru sebabnya. Salah. Dalam bahasa Indonesia saja selalu mengatakan apa? Ada sebab, ada akibat. Bukan ada akibat, ada sebab. Sebab dulu baru akibat, bukan akibat dulu baru sebabnya. Kamu nih, aduh. Karena kamu itu memang nggak tahu bahasa Arab. Padahal sebab itu diambil dari bahasa Arab. Inilah luar biasa bahasa Arab. Kemudian yang ketiga ya, diambil kata-katanya dari Roma, dari Korintus. Ini bahasanya Paulus, bukan bahasanya Yesus. Salah lagi. Ya kurang lebih dari saya seperti itu. Saya lupa, yang sebenarnya banyak mau saya tanggapi tapi saya lupa. Silakan Bang Juma. Iya, baik. Bang, sedikit aja ya. Oke, sedikit ya. silakan. Tadi dia mengatakan katanya dewa ini menyesal. Apanya yang harus dewa sesali? Justru karena dia itu menghujat ajaran agama Islam, bila perlu menghujat lagi, gua cipok lagi dia, ya. Di dalam Islam tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Penutupan. Nah, sementara luga itu Tuhannya siapa? Yesus.
Tuhannya satu apa tiga? Tiga. Jelas dia itu adalah Kristen. Dia itu. Jadi cocoknya itu Thank you, dia Bang itu Muhammad. Nabi ente. Terima kasih. Nah, ketika ente mengatakan bahwa Betul, Al-Quran adalah Bang. menjiplak, Masya Allah. cari di dalam Al-Quran ayat, ada nggak ayat yang Waduh, buah pelernya terima kasih hancur? banget nih Bang Muhammad. Yang buah pelernya hancur dilarang masuk jemaah Tuhan. Cari ada nggak ayatnya? Kalau menjiplak halus semua, menjiplak. Baru kasih, Tidak ada baru ayat di kasih. dalam Al-Quran yang buah pelernya hancur dilarang masuk jemaah Tuhan. Silakan lanjut Bang Juma. Ya. Jadi ini kalau umat terjemahan ya begini, mencomot terjemahan-terjemahan Al-Quran untuk mencocokkan kepada manusia Yesus yang menyebut dirinya sebagai guguk tanpa malu-malu. Huwal awwalu wal akhiru. Apa yang disebut di sana? Akulah, dialah, huwa. Dialah yang maha awal, yang maha akhir. Oh, itu katanya ngambilnya dari Yunani. Akulah Alfa dan Omega. Hei, kau belajar di mana itu? Alfa, Omega, awal, akhir. Aku adalah awal. Segala sesuatu yang punya awal itu ciptaan. Aku maha awal dengan awal. Bedakan yang maha akhir dengan yang akhir. Kamu belajar, nih ku ajarin sekarang. Kau baca Yesaya 44 nomor 6. Tuhan menyatakan dirinya di sana. Akulah Mantap. yang terawal, akulah yang terakhir. Itu yang benar Tuhan. Bukan dikatakan akulah awal, akulah akhir. Yang dikatakan akulah awal, akulah akhir itu makhluk. Paham? Enggak paham-paham juga orang ini. Udah aku bilang bahas kitabnya, kau bahas kitabnya, orang kau enggak ngerti. Kemudian saudara yang satu lagi, Matius yang kamu maksud itu Matius 28 data nomor 19 sudah kubacakan samamu. Peroitentes mateiteusate. Itu jelas. Jadikanlah murid seluruh ras muridku. Terjemahan kitabmu itu dari lembaga kitabmu itu salah. Terjemahan yang benar sesuai dengan original teksnya dong. Makanya kau belajar. Original teksnya mengatakan pereutentes. Di situ ada juga kata mateuteusate. Artinya apa? Jadikanlah murid semua ras etnos. Etnos itu etnis, seluruh etnis muridku. Apa etnis murid Yesus? Hah? Yahudi. Apa? Yahudi. Lah, pakai otak apa? Lanjut. Waktu habis. Ya lanjut Bang Haleluya, Bang sama deh, Kriston. Haleluya, jangan kabur ya, haleluya. Wah, Pak itu udah kabur, Pak itu siapa? Pak Yordan. Ya, Kristen, googling Ya, dulu. lanjut. Halilintar, lanjut. Silakan. Sebenarnya banyak yang mesti ditanggapin itu sama Dewa Bang. Tetapi ya sudah, nggak apa-apa. Silakan lanjut. Halilintar. Ayo, googling. Ayo, Haleluya. pura-pura nggak denger terus hilang gitu. Sebenarnya ini jangan namanya Yordan ya. Yordan itu negara Islam. Harusnya kamu namanya Yunani, cocok kamu. Zeus. Lah memang Yordan itu di mana? Di Israel atau di Arab? Yordan itu Arab, rajanya Abdullah. Ngawur aja. Kasihan dulu. Biarin Bang Indra, biarkan. Yordan katanya di Arab. Biarkan dia Kok bernarasi. kebiasaan Silakan. ya, giliran Kristen kok pada terguncang. Santai lah bro, itu belum seberapa loh saya bongkar. Iya. Banyak Nggak akan mampu cuma bela kalau dia. bongkar itu minimal bisa baca Quran. Udah ini giliran Islam. Itulah kau itu Billy, kau suruh mereka diam Billy. Ini ngomong ya. Iya, iya. Gimana sih si Billy nih? Mereka remnya bocor. Katamu giliran Islam ya, Bocor. ya, Islam. Kita tahu itu timernya kita sekarang. Iya, ini giliran dia Kristen. Islam. Ini giliran Kristen loh kau ini Oh. Billy, memang kau ini aduh parah memang kau. Tadi kau